Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu untuk saat teduh. Mari kita siapkan hati kita sehingga kita boleh merasakan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku,
kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Kau dapati aku setia, sampai Kau dapati aku setia kepadamu Bapa. Kau dapati aku setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu Tuhan untuk selalu lebih dekat kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami Kaulah percaya segalanya, Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Kau Tuhan, yang kami sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu sembah. begitu kuat Tuhan dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh kami merasakan sembah. kedamaian. Kami boleh merasakan ketabahan. Oh, Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bangga dan Roh bersyukur Tuhan Kudus, memiliki Kau Engkau berkarya. sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kami bangga memiliki Kami hanya andalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Satu-satunya yang Terima kami kasih, Bapa. andalkan, Terima kasih. yang kami percaya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yesus, Biarlah Engkau yang berbicara kepada hamba-Nya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan oleh hamba-Nya boleh tertanam di hati yang subur Tuhan, sehingga kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. amin, amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, sungguh sebuah pujian penyembahan yang sangat luar biasa ya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku ya. Ketika kita nyanyi tadi bagaikan kalau kita bayangkan kita sedang ngomong langsung sama Tuhan, dan kita percaya memang kita sedang ngomong langsung sama Tuhan, pasti hati itu sangat terharu ya, karena memang ingat terlalu banyak ya apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-21 ya. Dan kita akan dibantu membacakan oleh Ibu Sulis. Silakan Ibu. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu.
Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang sangat luar biasa. Dan kami sangat meyakini ketika saudara dan saya tadi kita semua baca Alkitab, Tuhan sudah berbicara ya pada saudara masing-masing. Nah, izinkan kami sedikit akan menambah perenungan saudara hari ini dari apa yang saudara baca. Saya akan kembali untuk mengajak saudara melihat pada bagian ayat ke-34 ya. 34, 35. Nah, 36. Oke, pangkunya 36 hanya bagian yang pertama saja. Saya akan bacakan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Artinya jangan dipenuhi ya. Jadi jangan sampai hati kita itu dipenuhi. Arti dipenuhi itu kita pikirkan terus. Ya, bagaikan itu yang selalu ada di pikiran kita, ada di dalam hati kita. Jangan syarat oleh pesta pora. Lambang kesenangan. Ya, jangan hatimu tuh syarat dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Mungkin sekarang ini hobi kita, kesenangan kita, ya, apa yang menjadi kesukaan kita gitu. Dan kemabukan. Bahkan hal-hal yang membuat kita lupa diri. Ya, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Siapa sih yang tidak punya kebutuhan? Siapa sih yang tidak punya kepentingan duniawi? Tapi jangan sampai pikiran kita, hati kita syarat oleh itu. Ya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Artinya hari Tuhan itu pasti terjadi. Ya, sebab itu jangan hati kita dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan kita sendiri saja. Kesenangan-kesenangan kita sendiri saja. Bahkan kita sampai lupa diri, tenggelam di dalam kesukaan-kesukaan duniawi. Jangan hati kita, hidup kita syarat dengan itu. Jangan dipenuhi dengan itu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ayat 36. Ini yang harusnya kita lakukan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, puji Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudara, sekali lagi tentu kita semua punya kesenangannya. Ya, kita punya keinginannya, kita punya kepentingan-kepentingan kita. Tapi jangan sampai hidup kita hanya dipenuhi oleh itu. Luangkan waktu untuk berjaga-jaga, membaca Alkitab, berdoa, datang pada Tuhan. Minimal setiap hari saya mengajak saudara belajar menyediakan waktu. Minimal setengah jam bersaat teduh bersama-sama ya dalam program acara ini. Untuk membangun iman saudara. Untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Belajar mulai dari setengah jam ini. Lakukan dengan konsisten. Dengan terus. Sampai saudara setiap hari terus punya waktu buat Tuhan. Terus punya waktu buat Tuhan. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ingat, waktu
kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Jangan sampai hari itu tiba dan kita tidak siap, bahkan kita mulai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ya, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan pada kami sebuah perkataan yang begitu tajam dan keras, bahwa hari kedatangan itu adalah sebuah kepastian. Selain dalam hidup ini kami menerima kepastian, yaitu kematian, harus kami terima bahwa itu kepastian. Kedatangan-Mu juga adalah sebuah kepastian yang tidak akan dapat dielakkan Tuhan. Dan kami suatu saat kelak akan menghadapinya. Karena itu Tuhan, tolong agar jangan hati kami, hidup kami dipenuhi oleh kesenangan-kesenangan duniawi, kepentingan-kepentingan kami. Tapi biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu senantiasa, berjaga dan berdoa, sehingga ketika hari itu tiba, kami menyambutnya dengan teriakan sukacita. Haleluya! Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan persilakan saudara sekalian bersama-sama dengan saya, tentunya kita akan berdoa bagi teman-teman kita, kenalan-kenalan kita yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Yesus, Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang oh, kebaikan-Mu tak pernah habis. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Segala hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang teraniaya ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan lawat hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan senantiasa Engkau beri kekuatan buat hamba-hamba Tuhan ini. Ya Tuhan. Berikanlah penghiburan senantiasa. Berikanlah sukacita di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu senantiasa ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima Biarlah kasih senantiasa Engkau kuatkan di iman hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Tuhan Yesus, aniaya yang mereka hadapi, biarlah boleh senantiasa membuat makin hari makin tumbuh iman mereka kepada Engkau ya Bapa. Jangan sampai aniaya yang dihadapi membuat lemah imannya ya Bapa. Terus Bapa Engkau kuatkan senantiasa. Terus Engkau senantiasa pelihara kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami saat ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Terus berikanlah kedamaian di dalam bangsa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW Tuhan. Haleluya. Mereka bersatu Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah
Mereka senantiasa memohon kepada Engkau, senantiasa memohon petunjuk dari Engkau Tuhan. Amin. Dan biarlah semua keputusan yang diambil Tuhan boleh menjadi keputusan yang terbaik buat bangsa Yes. dan negara kami ya Bapa. Kau mengasihi Tuhan bangsa Yesus, kami Tuhan. kasihanilah bangsa kami ini. Terus Yang Tuhan belas Kau berikan kedamaian buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok daerah, yang di perkotaan, yang di desa-desa terpencil Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam pelayanannya, mengiring Engkau, menggembalakan jemaat-jemaat-Nya Amin. Tuhan. Kau Amin. senantiasa Amin. berikan kekuatan, Kau Amin. cukupkan semua kebutuhan jasmani dan rohani mereka Tuhan. Amin. Tuhan senantiasa lawat Tuhan keberadaan mereka. Kasihanilah Tuhan Yesus, kasihanilah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami hanya bisa memohon belas kasihan dari-Mu ya Mohon Bapa. belas Biarlah terus kasih-Mu. Engkau pelihara kehidupannya Tuhan, keluarganya, jemaat-jemaatnya juga Tuhan. Engkau pelihara baik kehidupan secara jasmaninya, ekonominya Tuhan, pelihara semuanya. Engkau cukupkan kebutuhan makan, minum, sandang, pangan mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah dalam melawan melewati masa-masa yang sulit saat ini, Tuhan senantiasa menjadi kekuatan mereka. Tuhan senantiasa membuka jalan buat jemaat-jemaat-Mu senantiasa ya Bapa. Mereka senantiasa boleh mendapatkan kesukaan, boleh mendapatkan jawaban dari segala apa yang didoakan Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan jemaat-jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap apapun yang dihadapi Tuhan, biarlah Tuhan akan membuka jalan yang terbaik ya Bapa. Engkau berkati anak-anak kami semuanya, Engkau berkati usaha kami semuanya, Engkau berkati apapun yang kami kerjakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau buat berhasil ya Bapa. Karena kami punya Allah yang luar biasa, karena kami punya Allah yang sanggup melakukan yang terbaik buat setiap kami anak-anaknya yang senantiasa berharap hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik di rumah sakit, di rumah, dimanapun saudara-saudara kami ini berada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah lewat tangan dokter, suster, obat-obatan yang diminum, biarlah itu merupakan perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau berikan kesembuhan ya Bapa. Dalam Kau nama berikan senantiasa kekuatan di dalam menjalani setiap sakit penyakit yang dihadapi ya Bapa. Kau terus berikan sukacita di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami ini, sehingga senantiasa ucapan syukur yang keluar dari mulutnya ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mengalami ikatan roh ke roh kegelapan Tuhan Yesus, sehingga membuat mereka senantiasa berbuat dosa dan berbuat dosa lagi Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu dan kami bersatu hati di dalam nama Yesus, di Dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Dalam Engkau nama hancurkan Tuhan. Yesus. Engkau buka, Ada Engkau melepaskan Tuhan ikatan-ikatan Ada yang membelenggu kelepasan. mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Bapa Tuhan Yesus, Engkau lawat berkuasa. setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lawat setiap kami yang senantiasa hanya berharap Kau kepadamu Tuhan. berkuasa. Kami mau Tuhan di dalam kehidupan kami hanya mengandalkan Engkau senantiasa ya Bapa. Terus ajar kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengucap syukur menghadapi setiap apapun yang ada di hadapan kami, permasalahan-permasalahan kami. Ajar terus kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya Yesus, haleluya. Oke, mari para sahabat-sahabat saat teduh, kita akan bersama-sama berdoa ya bagi pergumulan pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini ya. Kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang begitu luar biasa ini, Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan keluar sebentar lagi dari ruang saat teduh kami. Kiranya dimanapun kami berada, bertemu dengan siapapun, kami memancarkan sinar terang kemuliaan-Mu. Biarlah wajah Kristus semakin tampil nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Dan kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.